Itulah yang membuat ibunya ini benar-benar merasa bersalah banget atas kematiannya Fanya dan menyalahkan dirinya terus-menerus hingga saat ini ibunya mengalami depresi yang sangat parah. Hai, assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Rikaro. Nah, kemarin aku sempat ngebahas tentang kisahnya Rangga, di mana Rangga ini dengan sangat beraninya dia sudah membela ibunya nih. Walaupun akhirnya Rangga ini harus meninggal dunia di tangan si pelaku. Dan tanpa disangka-sangka, setelah 3 hari viralnya berita ini, pelakunya tersebut tewas di dalam sel tahanan nih kak. Dan hari ini aku pun terkejut kak, karena ada sebuah kisah yang sangat mirip hampir 100% dengan kisahnya Rangga sang pahlawan ini di negara Rusia di tahun 2018, di mana ada seorang anak yang bernama Vanya Krapivin. Dia pun harus meninggal dunia karena ingin menyelamatkan ibunya dari seorang pria mantan napi juga nih kak. Namun bedanya, Vanya Krapivin ini sempat mengalami koma selama kurang lebih 1 tahun nih kak. Dan hari ini aku akan ngebahas tentang kisah Vanya. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, di sini aku mau kasih kabar tentang keadaan ibunya Rangga saat ini kak. Tadi infokan dari tribunnews.com bahwa ibunya Rangga ini sedang hamil usia kandungan 4 bulan nih kak. Tuh, pada malam hari itu ibunya Rangga ini lagi ngida, sehingga sang suami pun berusaha keras ingin memenuhi keinginan dari sang istrinya tercinta ini. Dan pada malam hari itu suaminya ini pun pergi ke tambak udang semalaman penuh sampai pagi dengan harapan untuk mendapatkan udang yang lebih banyak lagi nih kak. Betapa kagetnya pada saat dia pulang ke rumah di pagi harinya, istri dan anak tirinya ini sudah mengalami suatu peristiwa yang sangat mengerikan. Dan sekali lagi kak, mari kita doakan semoga ibundanya Rangga ini cepat kembali pulih dan juga kehamilannya dalam kondisi yang baik dan sehat dan bisa terbebas dari trauma peristiwa ini ya kak. Oke kak, langsung kita lanjut ke kisah Vanya. Vanya Krapivin adalah seorang anak laki-laki yang pada saat itu berusia 16 tahun. Dan Vanya ini tinggal hanyalah berdua dengan ibunya, yaitu Natalia Krapivin yang berusia 43 tahun. Vanya ini dikenal oleh teman-temannya adalah seorang anak yang baik, yang tidak pernah membuli teman-temannya. Tetapi Vanya ini adalah seorang anak yang sangat pendiam, sehingga dia itu jarang banget ngumpul sama teman-teman sebayanya. Karena setiap dia pulang sekolah, dia lebih memilih untuk pulang ke rumah dan membantu kegiatan-kegiatan ibunya. Karena Vanya ini sangat patuh dan sayang kepada ibunya. Dan mereka pun tinggal di sebuah apartemen kecil di kota Severodvinsk, Rusia. Hingga suatu hari, ada seorang mantan napi yang bernama Roman Pronin. Dia ini menyewa di sebelah apartemennya Vanya. Nah, Roman Pronin ini sudah 2 tahun terbebas dari penjara, tetapi dia sudah sangat lama tidak pernah melakukan kejahatan apapun ya kak. Hingga akhirnya pada suatu hari, kita masuk ke kronologi kejadiannya. Sore itu Vanya baru saja pulang sekolah, dan sesampai di rumahnya dia terkejut melihat ibunya ini sudah ditodongkan pisau dan dipaksa untuk melakukan hubungan seks sampai ibunya ini berdarah-darah karena mengalami luka-luka tusukan. Melihat hal itu, Vanya pun dengan secara otomatis dan sangat berani dia mengambil dumbbell yang beratnya 3 kilo lalu dia berusaha untuk memukul Roman Pronin ini kak. Tapi ternyata Roman Pronin ini dengan sigap dia bisa menangkis pukulannya Vanya. Ya bayangin aja kak, Roman Pronin ini berusia sekitar 40-an tahun. Dan dia ini pengalamannya sebagai penjahat gitu loh. Jadi melawan anak usia 16 tahun itu begitu kecil buat dia. Lalu Vanya pun langsung terjatuh setelah terdorong oleh tangkisannya Roman Pronin. Dan saat Vanya ini terjatuh, Roman Pronin dengan sangat tega dan brutal dia mengambil dumbbellnya yang 3 kilo tadi dan memukulkan ke kepalanya Vanya tanpa ampun, tanpa kasihan, sampai
tengkoraknya Fanya ini hancur. Dan untungnya pada saat itu tetangga pun mendengar kebisingan tersebut. Lalu tetangga langsung menelpon polisi. Namun pada saat itu Pronin sudah sempat kabur nih ya. Dan kemudian Fanya dan ibunya ini dibawa ke rumah sakit dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Fanya ini mengalami koma selama 9 bulan lamanya. Dan ibunya pun mengalami 27 tusukan di tubuhnya. Namun dalam waktu 2 bulan ibunya ini sudah mulai kembali pulih dan ibunya sudah boleh pulang dari rumah sakit nih ya kak. Dan saat itu Fanya pun ternyata mengalami kerusakan otak yang begitu parah dan serius, sehingga Fanya ini harus mengganti tengkoraknya itu dengan pelat titanium yang harganya tuh sangat mahal, sekitar 10 miliar. Ini ibunya pun berusaha keras untuk mendapatkan dana itu kak. Dan pada saat itu karena berita ini begitu viral di Rusia, dan untungnya ada sebuah stasiun TV yang tertarik untuk membantu mengkampanyekan penggalangan dana untuk Fanya ini. Pada saat itu dibawakan oleh seorang presenter terkemuka yaitu Andrei Malakhov. Lalu 1 tahun kemudian Fanya ini pun sadar dari komanya kak. Dan dia berangsur-angsur membaik setelah menjalani perawatan dari seorang ahli bedah top di Rusia sana ya, yaitu Dr. Leonid Rosal. Hingga pada akhirnya Fanya pun sudah mulai bisa makan bubur dan juga makan makanan yang dihaluskan. Sampailah akhirnya di bulan Juli 2018 Fanya ini akan bersiap-siap untuk pemasangan pelat titaniumnya itu di Spanyol. Dan pada saat itu dana yang terkumpul sudah mencapai sekitar kurang lebih 12 miliar. Tetapi takdir pun berkata lain. Pada bulan Oktober 2018 Fanya terjangkit flu dan kemudian membuat kondisi tubuhnya itu makin memburuk dan pada akhirnya Fanya pun meninggal dunia. Di sini ibunya ini begitu putus asa sampai-sampai ibunya mengalami depresi yang sangat berat dan dikabarkan hingga saat ini ibunya itu tidak pernah bicara dengan seorang pun karena ibunya merasa benar-benar salah ya. Karena selama ini ibunya itu fokus hanya kepada penggalangan dana untuk membiayai pelat titanium dengan harapan anaknya ini bisa sembuh. Dan dikabarkan bahwa ibunya ini sangat jarang menjenguk Fanya. Sehingga hal itulah yang membuat ibunya ini benar-benar merasa bersalah banget atas kematiannya Fanya dan menyalahkan dirinya terus-menerus hingga saat ini ibunya mengalami depresi yang sangat parah. Karena pada saat Fanya meninggal itu banyak banget netizen yang malah berbalik menyalahkan ibunya Fanya ini. Sementara Pronin si pelaku pada saat itu dia mendapatkan hukuman selama 14 tahun penjara. Tapi setelah Fanya ini meninggal dunia, maka Roman Pronin pun mendapatkan tuduhan tambahan yaitu pembunuhan kepada Fanya Krapivin. Banyak banget warganet pada saat itu yang menangis dengan kisah ini. Dan kemudian mereka sangat berharap bahwa Roman Pronin ini mendapatkan hukuman yang setimpal atas apa yang sudah diperbuatnya. Itulah tadi kisah tentang pahlawan cilik yang kisahnya ini sangat-sangat mirip dengan apa yang dialami oleh Rangga, sang pahlawan cilik dari Aceh. Semoga mereka berdua ini, anak-anak hebat ini, mendapatkan surga dari Allah. Dan terima kasih kalian sudah menonton videoku ini hingga selesai. Marilah kita berdoa semoga kita dan keluarga kita senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah. Dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Semoga videoku ini bermanfaat untuk teman-teman semua.